a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. Take one more step, reach out for excellence. We'll do whatever it takes to touch the sky. And we help each other reach our aspirations. We know that we can do it if we try. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people Who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. We are number one. We are number one. You agency. Ya, terima kasih untuk Kak Ismail yang sudah hadir ngalang hari ini jauh-jauh dari Pekanbaru ya Kak. Di sana ngati langkut dari jam berapa Kak? Sama-sama, bro. Ngati langkut dari jam berapa Kak di sana? Baru aja, padahal aku tadi udah siap-siap. Udah siap-siap buat sembunyi di kamar anak gitu ya. Tiba-tiba hujan lebat. Ya enggak Kak. Tidak mengurangi semangat kita hari ini. Ya. Betul-betul. Ya. Kita mulai dengan sandekan untuk Kak Ismail dulu ya Kak ya. Siap. Terima kasih masa lalu yang membuatku siap menatap masa depan. Terima kasih kegagalan yang membuatku bijak saat menggapai kesuksesan. Terima kasih kesulitan yang membuatku kuat menghadapi cobaan. Terima kasih yang pernah menyakiti hati, yang membuatku paham artinya memaafkan. Terima kasih yang mengkhianati, membuatku paham bagaimana sejatinya mencintai.
Keren sekali Kak Marzuki. Pandai skandal. Sangat Dan itu, menginspirasi kita semua. iya, iya, iya. Gimana, bro? Ya Kak, ya, ya kita nilai aja ya Kak. Silakan untuk Kak Marzuki, please welcome Kak Marzuki, Ismail Marzuki. Halo, selamat malam teman-teman. Thanks, bro, William. MC kondangnya Wahyu nih. Wahyu ini apa ya? Timnya rame ya, luar biasa ya. Iya Tengok Kak, nih, jadi kita tersegar se-Indonesia Kak. Ada yang di Jakarta, di Jogja, Surakarta, Surabaya, oh jadi ini ya. Semarang. Oh Iya, jadi nggak cuma satu ini ya, nggak cuma satu ini ya, nggak cuma satu tempat gitu ya di Surabaya gitu nggak ya? iya enggak Kak. Kebetulan William di Semarang Kak. Oh, oh iya nanti bisa lah Bro William ketemu aku yang NLC Semarang apa loh, dapat loh nanti ketemu ya. Oh iya, siap Kak. Aku belum pernah ke Semarang sih. Iya. Enggak apa-apa yang hitam putih ya, udah kayak ini aku seperti apa namanya. Selamat malam teman-teman, mana suaranya nih? Malam. 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 Salut saya ya, sampai jam segini masih mau belajar. Padahal ya, biasanya ini orang maunya masih masih mau main ke mall atau apa dan lain sebagainya. Tapi keren banget ini, pasti yang di tim Wahyu ini mau jadi orang sukses semua nih. Pasti luar biasa banget ini. Saya juga mau ngucapin thank you ya buat Bro Wahyu ya udah ngundang. Mudah-mudahan nanti teman-teman dapat input ya dari saya sharing malam ini ya. Yang pasti waktu apa setelah jadi agent memang banyak pengalaman yang didapatkan dan progres apa namanya apa namanya progres percepatan income macam-macam dan sebagainya. Saya mau sharing di sini lewat pengalaman yang saya punya. Mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman ya. Ini saya cerita sedikit ya teman-teman ya. Iya langsung ya, iya Bro Wahyu ya. Siap, langsung aja, bro. Yes. Jadi saya sebelum mulai materi ini saya cerita dulu ya tentang background saya. Sebelum di Prudential itu dulunya tuh saya pernah marketing di Eka Hospital. Padahal S1-nya saya itu adalah jurusan pendidikan loh teman-teman. Ya, nah, ini saya bikin judulnya Enjoy Being an Insurance Agent karena menurut saya jadi agent tuh menikmati banget gitu ya, enak menurut saya. Ya, bebas waktu saya bebas bersama keluarga dan lain sebagainya, kemudian secara income juga cukup gitu ya kalau untuk daerah Pekanbaru ya teman-teman. Alhamdulillah banget luar biasa jadi agen ini. Saya tuh eh, bersyukur banget dulu akhirnya join di bisnis ini. Walaupun dulu ya, aduh jadi agen tuh saya tuh koga banget ya. Leader saya itu dia dulu adalah alumni MLM ya kan. Kemudian saya lihat dia tuh penampilannya biasa aja, ya kan? Habis itu dia terus kejar-kejar saya tuh dari kuliah, terus sampai saya kerja di Eka masih datang dia. Waktu masih kuliah dia masih bisnis MLM TNC ya, tapi saya nggak tertarik ya teman-teman ya. Jadi jadi saya coba kan apa namanya tuh pas saya udah kerja di Bukopin baru dia nongol lagi. Akhirnya baru saya coba trial. Yuk, kita lihat dulu ya. Next, Pak William. Next, apanya? Ya, ini ya teman-teman. Jadi saya dulunya SMA-nya di Jakarta, teman-teman. Ya, kemudian ya biasa ya kalau kita di Jakarta itu pasti pas tamat maunya kuliahnya di UI lah. Kemudian ya gitulah. Jadi saya ambil lah pilihan pertamanya UI, pilihan keduanya saya ambil ekonomi Universitas Riau. Makanya saya terbuang jauh ke Pekanbaru ini ya. Habis itu lulusnya saya di UNRI yang pilihan pertamanya di UI-nya nggak jebol gitu. Tapi alhamdulillah saya nyaman banget di Pekanbaru ya, tidak ada kemacetan dan lain sebagainya. Nah, pas saya udah kerja di Eka Hospital, tidak lama di sana karena walaupun rumah sakitnya mewah gitu ya, tapi income-nya juga nggak besar. Nah, saya diterima lagi tuh di Bank Bukopin. Pas di Bank Bukopin, saya langsung ngambil S2 teman-teman, minjem ke koperasi gitu ya. Koperasi kantor ya, supaya kita bisa bayar uang kuliah gitu.
langsung saya ngambil S2 karena cita-cita saya dulu itu pengen jadi dosen, ya kan? Mudah-mudahan ini tercapai dalam hati saya kan, ya biarlah berat gitu ya. Nah, akhirnya selang berapa lama jadi marketing di Bank Bukopin, saya achieve terus loh teman-teman, achieve target terus setiap 6 tahun, setiap 6 bulan saya udah achieve, udah jalan-jalan ke berbagai negara begitulah ya. Tapi saya lihat kok kenapa ya income-nya ini nggak gerak gitu ya. Jadi saya mikir panjang gitu untuk jadi seorang, padahal udah keren banget gitu kalau kita karyawan di bank itu udah keren banget ya. Kayaknya satu komplek tuh kenal gitu sama saya, ada kerja di bank tuh, terus saya juga malam gitu ya, dan sebagainya tuh gila banget menurut saya. Tapi padahal dalam hati secara dompet nggak apa namanya nggak mendukung gitu. Jadi realistis aja ya teman-teman. Nah, tahun 2018 saya full time jadi agen prudensial. Saya tinggalkan semua pekerjaan saya. Ya boleh nanti teman-teman nanya ya. Saya tinggalkan pekerjaan saya jadi dosen dan juga kerja di bank. Jadi kerjaan saya tuh multi dulu. Sabtu Minggu saya juga harus MC di berbagai hotel gitu ya. Kemudian juga pagi sampai jam 5 kerja di bank, malamnya itu ngajar di kampus. Ya itu untuk nyari duit, ya kan? Karena apa-apa pakai duit. Jadi saya merasa hidup ini memang harus realistis banget. Ya, apa-apa itu duit, ya cari duit banyak gitu. Nah, waktu itu ditawarin jadi agent tuh kayaknya ogah banget gitu. Karena saya mikirnya, jadi kedengarin ya teman-teman ya? Kedengarin ya? Ya kak, kedengeran. Lanjut. Dengar sekali, jelas kok. Oke. Karena di sini hujan lebat nih. Jadi saya tuh turun di kamar bawah ini. Supaya nggak kedengaran. Apanya, suara hujannya. Jadi dulu udah saya kerja di bank nih, kemudian udah jadi dosen juga malamnya, kemudian Sabtu Minggu saya juga nge-MC, ya kan? Banyak deh job untuk nyari duit nih, supaya kebutuhan saya, keinginan saya semua itu bisa tercapai. Itu dulu cita-cita saya kan. Nah, tiba-tiba datang nih leader saya di Masinawa dia untuk nawarin jadi agen asuransi. Dulunya dia tuh nawarin saya kan MLM tuh. Udah nggak mau kayaknya ini pekerjaan apa nanti MLM, dia juga penampilannya biasa aja gitu dulu. Pokoknya sombong banget deh gue. Habis itu dia pindah ke asuransi prudensial, ditawarinnya lagi prudensial kan, bener dugaan gue. Aku mikir begitu dulu. Dulu dia nawarin ini, sekarang dia nawarin asuransi dan sebagainya. Tibalah masanya teman-teman ya, pada 6 bulan pada saat tahun ke-6 itu di Bank Bukopin, saya pikir udah kasih effort yang terbaik ini untuk perusahaan gitu ya, udah sampai target terus, kemudian KPI-nya bagus gitu, tapi kenapa ya percepatan income-nya ini agak lambat banget gitu. Terus saya juga nanya-nanya gitu ke HRD, saya tanya, sini kalau pincapnya tuh gajinya berapa sih Kak? Saya bilang gitu. Itu dulu adalah KLD apanya, HRD-nya. Gajinya berapa ya Kak kalau kita udah pimpinan cabang di sini? Saya coba iseng-iseng nanya ya teman-teman ya. Nah, terus dia bilang sekitar 25 jutaan gitu. Oh, 25 jutaan ya gede juga ya, tapi kayaknya udah berhubungan kita harus pimpinan cabang ya, sedang kayak gitu. Akhirnya pas saya di bagian marketing konsumer itu adalah bagian orang yang mau ngajuin kredit KPR ya teman-teman ya. Nah, saya lihatlah agen prudensial itu ada 2 orang. Satu itu memang di atasnya leader saya dia sekarang. Dia tuh masih muda, tapi income-nya tuh 78 juta teman-teman. Itu saya lihat dari slip ini nih ya, slip gaji gitu. Hah? Agen prudensial gede banget gajinya menurut saya gitu kan. Terus ada satu lagi yang di atasnya leaderku itu, dia income-nya 180 juta per bulan. Hah? Gimana nih jadi agen asuransi income-nya segini, mikir saya kan. Jadi saya bingung dah. Langsung saya telepon itu leader saya. Kak, coba saya ikut seminarnya. Saya bilang kayak gitu kan. Pas udah ikut di acara seminarnya Prudential, dulu namanya apa ya? Final Sprint ya, aku nggak tahu deh di zaman dulu itu. Namanya Final Sprint kali ya. Karena saya teman-teman, fokusnya kan 2018, itu udah model-model AAD kan, dan lain sebagainya. Udah beda dengan sistemnya zaman dulu. Nah, terus saya ikut ke sana, ternyata
Saya lihat lah agen Prudential tuh rame banget. Terus mobilnya itu mobil Pajero, BMW, kayak gitu-gitu lah ya. Sementara saya tuh pakai motor Mia loh. Aduh, malu banget saya di zaman itu. Akhirnya mau nggak mau saya bilang sama leader saya, Pak, coba lah Pak saya jadi agent. Benar kan Kak yang Kakak bilang sama ini bilang, kalau misalnya kita closing satu nasabah, 2 tahun bakal masuk terus gitu kan. Boleh dong Kak, saya coba. Saya bilang gitu. Saya menyerahkan diri teman-teman. Makanya di 2018, saya join itu sebenarnya 2013 ya, tapi 2018 baru full time di Prudential. Next. Oke, kita lihat ya. Nah, ini saya udah punya 2 anak ya teman-teman. Pokoknya kalau udah jadi agen Prudential itu, alhamdulillah ya, kita bakal jadi keluarga muda, kaya raya gitu ya, dicukupkan gitu ya. Pokoknya banyak-banyak bersyukur dah dapat pekerjaan begini. Saya bersyukur banget pokoknya. Rasanya ya dulu waktu saya masih kerja di bank, saya tuh pingin banget, saya sering banget insecure sama pekerjaan-pekerjaan nasabah saya gitu. Misalnya kalau daerah Pekanbaru itu ada namanya kerjaan di Caltech. Caltech itu kayak Chevron, perusahaan minyak di Pekanbaru, ya kan? Saya sering lihat income mereka. Kemudian ada yang namanya Bumi Siap Pusako, kemudian ada Bank Indonesia, kayak gitu-gitu ya. Nah itu bro terkenal banget itu yang di Caltech itu. Nah itu saya insecure banget kalau lihat karyawan-karyawan karena mereka kan nasabah-nasabah saya kan dulu ngajuin kredit dan lain sebagainya. Iya, perusahaan minyak besar di sini. Jadi memang banyak bule lah di sini ya, karena yang ngelola kan orang luar dulu. Sekarang udah di handle PHR ya. Dulu tuh saya insecure banget gitu, lihat mereka. Tapi setelah jadi agen asuransi Prudential ya, saya nggak pernah lagi insecure melihat profesi mereka lagi. Karena di sini kita bisa melewati income mereka semua. Bener dah. Jadi ngerasa saya setelah jadi agen asuransi, aduh alhamdulillah banget dah. Paling juga pikir saya, wah gede gajinya, paling beban kerjanya juga besar dalam hati saya. Di Prudential kita kayak nggak ada beban kerja, tapi income-nya gila banget. Jadi saya bersyukur diterjunkan di sini. Nggak dulu yang saya pikirkan zaman dulu yang insecure banget tuh sekarang udah nggak ada lagi. Alhamdulillah. Kita lihat ya hasilnya bagaimana dulu saya memutuskan setelah jadi agen sesuai nggak dengan ekspektasi saya gitu ya teman-teman. Yuk kita lihat yuk. Yuk Pak Willem. Nah ini waktu kerja di bank ya rapi, keren, kece. Pokoknya kita, aduh gimana ya bilang ya. Memang inilah kerja di bank, enjoy dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya saya lebih awal sadar aja gitu ya. Bahwa happy-happy yang saya alami di sana sebenarnya saya mengalami apa namanya gali lubang tutup lubang gitulah ya. Karena gaji pas-pasan gitu kan ya. Nah ini tapi kalau dibilang happy banget. Saya belajar disiplin di sana, belajar cara approaching nasabah di sana, mengenal orang-orang berduit di sana, khusus dari Pekanbaru ya, handling customer prioritas di sana. Jadi saya banyak pengalaman kerja di bank ya. Dan waktu itu targetnya tuh kan besar banget ya. Soalnya senior tuh gampang banget capai target. Kalau saya karena nggak ada kenalan, saya tetap lewatkan passing, banyak cara nih saya lakukan, tapi alhamdulillah waktu itu akhirnya saya capai terus. Next. Nah, ini saya merangkap jadi marketing komunikasi ya teman-teman. Jadi saya dulu ada 2 posisi. Yang pertama adalah marketing funding. Marketing funding ini kerjanya adalah mencari orang menabung, mencari orang deposito, yaitu kerjanya ya. Targetnya itu sekitar 24 miliar dulu 1 tahun. Alhamdulillah capai. Kemudian saya merangkap tuh jadi marketing komunikasi. Marketing komunikasi ini kerjanya adalah mempublikasikan terkait kegiatan-kegiatannya Bang Kopin ya ke halayak ramai, mulai dari talk show di radio, kemudian kita open booth. Nah, bisa diterapkan di Prudential. Ini saya terapkan setelah saya udah keluar karena ini sangat bermanfaat. Cuman talk show saya nggak bisa ya karena dia harus company. Tapi kalau open booth itu masih saya lakukan ya. Ini dulu pengalaman saya yang alhamdulillah ini sangat berguna di dunia insurance ya. Nah, kalau ini saya
tercapai nih cita-cita saya jadi dosen ya kan, yang ngajar lah pasti ya kan tentang cara jualan. Saya juga punya pengalaman di lapangan. Habis itu saya sharing ke mahasiswa dan lain sebagainya. Sampai sekarang saya masih ada ngajar satu mata kuliah ya teman-teman, salah satu kampus di Pekanbaru terkait asuransi apa namanya asuransi perbankan dan asuransi syariah ya. Oke, next. Nah, ini saya full time ya teman-teman. Jadi ini leader saya yang cewek ya. Yang cewek ini leader saya. Waktu saya join, itu saya tuh rekrut 50 agent loh. Gila banget ya. Tapi nggak ada yang jalan loh itu. Sebenarnya salahnya ada di saya ya. Jadi kalau kita udah rekrut, kita harus maintenance tim juga ya kan. Kita ngajarin dia sampai bisa menggunakan purpose, kemudian cara prospek dan lain sebagainya. Ya, nah, ini nih di awal-awal saya udah keluar dari kerja di bank, saya keluar juga jadi dosen, saya mulai dari nol ya teman-teman ya. Waktu itu saya masih punya cicilan rumah lah, punya cicilan mobil lah, gitu. Saya beraniin karena saya melihat di Prudential ini ada berlian. Saya waktu itu di bank itu benar-benar di posisi yang lagi bagus-bagusnya ya teman-teman, karir saya lagi bagus. Kemudian saya meminta resign. Satu kantor tuh memang kaget lah pokoknya. Tapi saya nggak peduli, saya mikirin masa depan saya. Karena saya tidak ada problem di perusahaan itu, dan saya meninggalkan dalam kondisi karir saya lagi cemerlang. Kenapa saya pindah? Karena saya lihat Prudential ini nih seperti berlian, teman-teman. Bisa kaya raya saya, dalam hati saya aja ya, waktu itu. Berarti kalau saya dapat nasabah banyak lah uang saya, dalam hati saya begitu. Ya, ya next. Nah, ini saya mulai cerita ya teman-teman. Ya, cerita based story aja, story real. Jadi dulu, waktu saya mau memutuskan untuk full time di Prudential, saya tuh udah nyolong data nih ceritanya. Nasabah-nasabah prioritas tuh saya akan kumpulkan nih, saya catat namanya, kemudian alamatnya di mana dan lain sebagainya. Uangnya tuh ada yang 10 miliar, 30 miliar, itu kan ada tuh ya di bank itu. Dan kita udah, saya juga udah kenal, ya kan? Udah kenal ini nasabahnya. Kayaknya setelah gue udah keluar, gue bakal bisa nih dapat nasabahnya. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Pada saat saya udah memutuskan untuk resign, kemudian saya jungkir balik gitu ya. Kenapa? Karena memutuskan keluar dari bank itu, saya udah harus kehilangan pendapatan gitu. Sementara cicilan rumah tetap jalan, cicilan mobil tetap jalan, biaya hidup ya. Tapi istri saya juga masih seorang dosen ya di sini. Jadi untuk sementara aku discuss sama dia kemarin sebelum waktu udah full time, saya bilang yang ini untuk sementara cicilan kita kamu dulu yang bayar ya. Nanti mudah-mudahan dalam 3 bulan saya bisa clearkan deh, mengembalikan income yang ada di kerjaan yang saya lama gitu. Nah, akhirnya saya prospek ya teman-teman ya. Saya prospek teman-teman. Saya prospek itu nasabah-nasabah prioritas dan lain sebagainya. Kemudian yang saya kenal waktu saya kerja di bank, dan tahu nggak ada satupun yang mau buka polis asuransi. Aduh, kaget banget saya loh. Dimana saya pikir mudah banget gitu ya. Saya pikir pengalaman-pengalaman saya yang ada di bank sebelumnya, dengan saya pindah insurance ke insurance, mereka bakal buka polis di saya. Saya pikirnya begitu. Tapi ternyata nggak ada satupun yang mau. Saya tuh benar-benar udah, gimana ini mikir saya kan, sampai kaget saya. Jadi apa yang harus saya lakukan kalau udah demikian begitu ya? Ini yang saya lakukan teman, canvassing ya di perumahan Citraland dan rumah sakit. Emang boleh Mail canvassing di perumahan Citraland. Waktu itu pimpinan cabang saya itu tinggalnya di perumahan ini. Jadi saya cobalah main terus ke sana. Saya kan dengan pimpinan cabang hubungannya bagus, ya kan? Pak, saya lagi ngejar saya lagi ngejar pustakaan. Saya mau mampir dong ke rumah Bapak, gitu aja. Mampir saya. Ternyata di samping kiri kanannya dia juga nggak kenal, ya kan? Gimana mau gedor-gedor? Sementara CCTV ada di mana-mana, ya kan? Akhirnya nggak bisa juga. Akhirnya saya coba mulai berpikir keras gitu ya. Karena prospek nih udah sebulan 2 bulan, kayaknya nggak dapat nasabah nih. Nggak semudah yang kupikirkan di awal, mikir saya begitu ya dulu. Tapi saya tetap semangat ya teman-teman, saya tetap kejar gitu.
ini nggak bisa, saya harus tetap nggak bisa. Ya, saya tetap kejar, walaupun tiba pada saatnya tuh saya juga rasa mau mundur dulu jadi agen. 3 bulan nggak dapat nasabah, mati gue nih, apa yang salah ya, hidup saya begitu kan. Ternyata saya pikir-pikir, ini kayaknya ada salah segmen pasar kali ya, hidup saya begitu. Waktu itu saya presentasi di sekolah A, presentasi guru-gurunya ada 60 orang, nggak ada satupun yang ngambil. Presentasi di mana-mana, grup selling, nggak ada satupun yang ngambil polis. Akhirnya saya mulai mikir, kayaknya saya harus segmen pasar yang betul. Kalau nggak saya segmenkan, habis waktuku ketemu si Anu, si Anu, si Anu. Saya prospek teman-teman S2 juga, nggak ada yang mau ngambil polis. Baru aja mau ketemu, mereka udah nggak mau ketemu lagi, mereka juga nggak mau ngangkat telepon lagi, karena saya udah jadi agen asuransi, begitu ya. Ya itulah penderitaan kita sebagai agen ya teman-teman ya, memang nggak mudah. Nah, untuk itulah kita dibayar mahal. Dan saya bersyukur, walaupun memang sesulit ini, karena dibayar mahal, ya nggak apa-apa, ya kan? Daripada kita kerja pergi pagi pulang sore, gaji segitu-segitu aja misalnya kan, buat apa juga gitu, pikir saya, ya kan? Next. Nah, akhirnya saya mulai mikir, kayaknya gue harus mensegmentasi pasar nih. Yang pertama, gue harus cari yang gajinya besar-besar, ya kan? Yang pertama, berarti kalau gajinya besar, apa ya profesinya? Saya catat dulu. Berarti dia harus profesional nih, dia dokter spesialis lah, atau dia seorang notaris, atau dia benar-benar ya, saya merencanakan pola-pola ini ya teman-teman ya, untuk mencari segmen pasar. Karena saya nggak punya kenalan. Kenalan saya yang saya maksudkan tadi, mereka nggak mau buka polis sama saya, ya kan? Udah kecewa lah, bla bla lah, saya nggak tahu problemnya apa ya, tentang unit link zaman dulu kali ya, saya belum tahu juga bagaimana persisnya gitu. Tapi mereka kayaknya kecewanya tuh berkelanjutan gitu. Akhirnya saya segmenkan pasar gitu ya. Akhirnya ini kayaknya saya harus ketemu segmen pasar yang betul, biar waktu saya nggak habis melakukan prospek. Kemudian saya fokus ke sana aja gitu. Tibalah akhirnya waktu itu saya apa namanya, saya ke hospital ya, karena dulu saya pernah kerja di sini ya kan. Dokter spesialis ini menurut saya income-nya bagus. Jadi saya apa, petakan dulu kalau misalnya dia adalah seorang profesional. Kalau saya prospek di perusahaan Caltech, mereka sudah di-cover oleh Palatun. Berarti cuma bisa jual jiwa di sini. Benar-benar saya pikir matang-matang ya teman-teman. Sebelum saya terjun melakukan prospek ini, sangat membantu untuk agen-agen yang memang dia nggak punya kenalan sama sekali. Ini posisi saya di zaman itu kayak gitu ya, nggak kenal sama sekali. Dan ini orang-orang nggak saya kenal nih, dokter-dokter ini, tapi mereka udah klien saya loh ya sampai sekarang. Ya, dokter spesialis yang saya handle tuh hampir 120 dokter spesialis di Pekanbaru. Ya, dari yang awalnya mereka saya nggak kenal sama sekali. Ya, jadi pada saat itu saya petakan nih ya, saya petakan di rumah sakit Eko Hospital dulu ya, karena saya lihat ini dokter-dokternya tuh lulusan luar negeri ada, lulusan Jawa dan lain sebagainya. Jadi aku nggak kalah hitung ya, nggak kalah apa namanya, biasanya kan yang hitung-hitungnya keras itu ya orang-orang Pekanbaru. Ini hitungannya kencang loh teman-teman, apalagi orang Minang, biasanya tenggelam ya. Nah, terus saya lihat nih dokter spesialis ini kan mereka asuransi dari kantornya itu tidak mau cover. Itu satu ya teman-teman ya. Itu info fakta yang saya dapat, ya kan? Yang kedua, ya, mereka itu bukan karyawan tetap. Oke. Saya nggak tahu ya di daerah Surabaya atau apa bagaimana, tapi kalau di sini saya udah mengerti profilnya. Oke. Pada saat saya udah ketemu nih, pertama dia asuransinya bukan asuransi full cover. Oke. Yang kedua, mereka bukan karyawan tetap. Seandainya terjadi resiko sama mereka, kayak sakit kritis dan lain sebagainya, maka potensi dia untuk dikeluarkan oleh rumah sakit itu sangat besar. Ya, jadi ini aduh, dua poin saya dapat. Wah, mantap juga nih. Yang kedua, ini kalau dokter spesialis, ini pola pikirnya bagus, ya. Paham sama asuransi, juga paham kalau asuransi itu uangnya hilang satu, dan mereka benar-benar tahu bahwa asuransi itu penting. Iya nih, dan sebagainya. Kayaknya udah cocok lah pikir saya. Udah 2 hari teman-teman,
Waktu itu saya dalam posisi itu udah down banget ya, 3 bulan gak dapat nasabah loh ya, ini ceritanya. Jadi saya petakan tuh rumah sakit Eko Hospital, lantai 1 ini poli-poli objin, saya tulis namanya dan lain sebagainya. Di sebelah ada poli penyakit dalam, poli jantung dan lain sebagainya. Di sebelahnya lagi ada poli-poli penyakit apa neurologi, ada urologi dan sebagainya. Nah, itu langsung saya petakan, kemudian saya mulai merencanakan di minggu pertama untuk melakukan prospek. Ya, caranya bagaimana? Minta izin dulu sama susternya. Sus, mau ketemu dokter yang ini. Dan saya cari dulu ya, mana mana poli-poli dokter yang pasiennya sepi, gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, saya kasih tahu buat kita yang nggak punya kenalan sama sekali dan banyak cara bagaimana cara apa namanya untuk mencari nasabah. Nah, ini cara yang saya lakukan di zaman itu. Alhamdulillah zaman sekarang nggak perlu lagi saya canvassing, tapi ini selalu saya sharing untuk tim saya atau kalau misalnya untuk di kantor, karena bagi saya ini sangat sangat bermanfaat untuk dilakukan di lapangan. Ya kalau misalnya kita circle-nya kaya-kaya cukuplah, nggak perlu seperti ini. Karena ini sebenarnya nggak mudah juga. Kita menjumpai orang-orang yang nggak kita kenal sama sekali. Nah, ya. Nah, ini yang di sebelah kanan ini namanya Dokter Yanuar, dia spesialis ortopedi. Yang di sebelahnya lagi adalah spesialis anestesi, oke? Di Rumah Sakit Eko Hospital. Ya, alhamdulillah sampai sekarang mereka masih eksisten klien saya, ya. Ini preminya ada yang 100, satu lagi 120 ya per tahun, 120 juta dan 100 juta. Ya. Jadi dulu tuh udah saya petakan, habis itu saya mulai mensisir teman-teman. Ya, masuk ke poli satu-satu. Siapa yang pasiennya udah habis, langsung saya minta izin. Sus, saya boleh dong, kamu ini masih banyak pasiennya nggak? Boleh, ya gitu dan lain sebagainya. Inilah saya yang kerjakan teman-teman nih. Ketemu. Baru jumpa loh ini ya, baru jumpa. Dok, permisi. Ya, agent harus bisa senyum ya. Senyum, ketemu nasabah walaupun nggak dikenal, ya calon nasabah. Dok, dari Prudential, boleh nggak dok mau nawarin ini, mau nawarin boleh ya dok ya. Itu muka gue dong nggak taruh di mana deh. Kalau dalam hati, oh gue padahal udah S2, ngapain gue kerjaan kayak gini. Dalam hati dulu, sampai kayak gitu ya. Tapi dalam hatiku ya, gue harus cari duit banyak. Nggak bisa ini ya, lupa lah gue itu kalau gue udah S2. Gue buang jauh-jauh tuh, apanya, ijazah gue ya. Ya, tapi alhamdulillah mereka udah jadi nasabah. Memang nggak cepat, tapi dokter spesialis paling cepat untuk buka polis. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ya kan? Tapi ada juga yang seminggu, ya. Tapi ada juga yang nggak mau, ya. Itu normal banget, ya. Nah, coba kita lihat next. Nah, ini boleh teman-teman dipraktekkan ya. Nah, yang sebelah kiri itu spesialis subspesialis anestesi di Eko Hospital. Ini pengalaman awal saya di awal-awal dulu ya teman-teman ya. Jadi saya itu mensisir satu rumah sakit ya. karena benar-benar udah terpola. Saya petakan dulu nih polinya ada berapa, nama-nama dokternya siapa. Kemudian minta izin sama susternya boleh ketemu apa enggak gitu ya. Jadi benar terpola daripada saya pergi ke sana kemari nggak dapat nasabah, mending Eko Hospital ini dekat rumah saya, ya kan? Biayanya murah dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman ya, yang sebelah kiri saya ini dia preminya itu ada 200 juta loh, 240 juta per tahun. Ya, dia subspesialis anestesi. Inilah yang saya maksud ketika kita sebagai agen asuransi bertemu dengan orang-orang yang tepat. Ya, iya benar, anestesi kayak Bro Wahyu. Nasabah saya ada 15, ada sekitar 5 rumah sakit. Nah, anestesi ini paling mudah kali untuk di closing. Karena mereka tuh tiap hari ketemu dengan orang yang sekarang. Nah, ya, ya 200 juta. 200 juta dia ngambil PCB 88 4 miliar. Saya tuh tawarin awalnya tuh kan, dia masih seumuranku ya, kelahiran 87. Aku bilang kan, yang sakit kritis lu belum punya loh, baru Black Card dia ngambilnya sampai wilayah apa namanya seluruh dunia kecuali Amerika Serikat diambil. Tergantung pilihan lu aja. Pokoknya gue udah bikin wilayah Indonesia, Asia kecuali Singapura, Jepang, Hong Kong, seluruh Asia, seluruh dunia kecuali Amerika Serikat atau seluruh dunia. Memang dipilihnya seluruh
dunia kecuali Amerika Serikat. Ya udah, alhamdulillah dalam hati saya ya. Tergantung pilihan nasabah kan. Kemudian saya tawarin lagi yang critical illness. Nah, idealnya lu tuh ambil 5 miliar loh Dian, saya bilang kayak gitu. Dia masih gadis ya teman ya. Terus saya hitungkan preminya kan. 5 miliar berapa, kemudian 4 miliar berapa, kemudian bla 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 dan sebagainya. Terus dia bilang, ya kayaknya gue cocok yang 4 miliar ini lah apa kaget. Wah, serius dia bilang gitu. Karena saya udah dekat ya sama orang ini, karena setelah mereka udah jadi nasabah, ingat ya teman-teman, menjalin hubungan baik dengan nasabah itu sangat penting banget ya. Antar kue ulang tahunnya, jangan sampai lupa ya. Mengucapkan selamat ulang tahun dan lain sebagainya. Mereka benar-benar nyaman begitu kan ya. Langsung dia bilang, yang kecil, yang 4 miliar ini aja, gue masih masuk nih budget gue katanya. Apa nggak kaget gue? Waduh, langsung beres MDRT gue tahun lalu cuma case dia doang satu, ya kan, di bulan November. Nah, yang sebelah kanan ini rehabilitasi medik anak ya. Kalau dia preminya hanya sekitar 60 juta ya per tahun. Jadi dia ini adalah rekomendasi dari dokter yang sebelahnya. Jadi ini saya akan passing ya teman-teman ya. Akan passing di satu rumah sakit itu. Karena saya dulu budgetnya itu tuh budget saya tuh udah apa namanya tipis gitu ya. Gimana ya cara prospeknya. Jadi saya cari rumah sakit paling bagus, yang income-nya paling bagus. Inilah orang-orangnya. Alhamdulillah banget dapat saya. Yuk next. Nanti boleh di trial ya, di mana tempat tinggal kita berada. Nah, yang sebelah kiri ini spesialis gizi. Tahu nggak teman-teman? Waktu saya udah memetakan nama dokter-dokter di rumah sakit itu yang paling saya incar adalah dokter gizi ini. Karena pasiennya nggak banyak. Jadi saya kapanpun bisa masuk gitu ya. Tapi alhamdulillah jadi nasabah ya, dia spesialis gizi. Walaupun preminya nggak besar, karena income-nya spesialis gizi nggak gitu besar ya teman-teman. Tapi tetap paham sama asuransi kalau kita dijelaskan produknya Prudential. Memang produk kita yang bagus ya teman-teman, bukan akunya gitu ya. Karena kebetulan aja saya yang ketemu dengan mereka, maksudnya disiplin untuk menemui mereka gitu ya. Banyak orang ketemu dengan nasabah 1 jam 2 jam, dia mungkin udah bosan, ya kan? Saya nunggu yang spesialis anestesi tadi itu dari jam 2 siang sampai jam 9 malam loh. Pokoknya dalam hati saya selagi dia masih bilang masih mau ketemu dan dia belum cancel ketemu, saya tunggu. Itu dalam hati saya waktu itu. Jadi saya tunggu teman-teman. Jam 9 malam closing ya, 200 juta ya. Worth banget ya kan. Karena memang maaf ya, lama. Gak apa-apa dia, gak apa-apa. Itu kan dalam hati kita kan, gak apa-apa dia, gak apa-apa ya. Karena kan udah closing udah senang banget. Yang penting gue nggak nolak, gue nggak apa-apa, gue seneng ya. Tapi kalau udah bilang besok ya itu ya udah besok ya kan. Lama gue nunggu bro, tapi nggak apa-apa karena dokter spesialis itu mereka tuh sibuknya minta ampun. Apalagi yang anestesi mereka tuh di ruang operasi, ada yang scar dan sebagainya, ganti ventilator dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, aku mau aja, aku enjoy di situ di rumah sakit itu. Kadang lagi nunggu dia, aku nyari-nyari dokter lain dan sebagainya. Ya begitulah ya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah dokter spesialis jantung. Ini sebenarnya adalah satu-satunya yang awal membuka polis di saya di rumah sakit itu, yang bikin saya semangat pertama. Karena waktu itu saya kan udah nyerah nih, kayaknya udah nggak mau lagi nih jadi agen, kayaknya susah nih, gue kayaknya ini bukan pilihan pekerjaan deh, bagus balik lagi gue jadi dosen gitu lah dulu kan. Tapi nggak tahu kenapa dia ini waktu itu ketemu ya, langsung dia mau ngambil critical illness, katanya dia udah punya melekat. Terus saya jelaskan kartu ini langsung saya jelaskan yang critical illness dia langsung berminat. Jadi alhamdulillah waktu itu dia ngambil premi 2 juta. 2 juta tahu dong, berarti gue dapat tuh 30%. Karena waktu itu kan masih belum PCB 88 ya. 30% dari 2 juta udah 600.000. Gila nih, waktu itu masih agent ya teman-teman ya. Udah bisa nih ongkos minyak mobil gue udah beres nih. Mobil gue masih Ayla di zaman itu ya. Yang tadi di profil ya itu masih mobil perjuangan. Tapi ya teman-teman, itu mobil Ayla dari Prudential loh. Saya separuh dulu di Prudential sama kerja di bank, kebeli saya mobil Ayla. Ya, itu mobil perjuangan tapi udah dijual. Next.
Nah, di 3 bulan pertama teman-teman, alhamdulillah waktu itu saya udah capai. Akhirnya terkejar, saya waktu itu zaman promosi ada tuh 400 juta API ya teman-teman. Alhamdulillah saya capai. Ya, pada saat itu saya rasanya dari rumah sakit itu karena setiap hari saya pergi ke rumah sakit jam-jam 8 saya udah di sana gitu ya. Oke, aman nggak ya? Kedengaran? Kedengaran, tadi sempat putus sedikit, tapi sudah jelas kok. Iya, iya. Saya lanjut ya. Lanjut. Jadi saya pas full time teman-teman, alhamdulillah saya terkejar cuma 15 dokter spesialis waktu itu. Dapat saya promosi AAD waktu itu 400 juta ya kalau nggak salah, 400 juta API. Kalau sekarang kan 300 juta ya, alhamdulillah lebih ringan nih teman-teman yang mau promosi ya. Apa ini AAD semua ya Wahyu ya? Kenapa? Ini ada agent, ada AAD. Ada agent, ada AD, ada AD yang join hari ini. Iya, jadi saya alhamdulillah dulu di Oktober, November, Desember itu tuh ngejar promosi ini. Alhamdulillah dapat saya cuma 15 dokter spesialis dulu di awal-awal. Nah, ini nih, kami yang promosi itu cuman berapa nih ya? Cuma 5 orang nih di wilayah apa Pekanbaru waktu itu. Oke, next. Jadi pada saat saya udah memutuskan full time, saya kejar ya di 3 bulan pertama itu saya nggak dapat nasabah sama sekali. Kemudian 3 bulan selanjutnya baru saya berhasil ya teman-teman ya. Dan income saya di bank itu langsung saya bisa kembalikan. Kemudian ini trik pertama saya bersama Prudential ya. Waktu itu saya belum startup ya teman-teman ya. Ya nggak apa-apa berproses ya. Karena juga yang tiba-tiba cepat juga belum tentu bisa bertahan. Yang bagus itu adalah dia berprogres step by step by step. Karena konsisten tuh nggak mudah ya. Next. Nah, ini teman-teman ya, bagi saya nggak ada yang tabu ya sebagai agent. Ini income saya di awal-awal nih, tahun 2019. Ya, 16 juta tuh udah besar banget loh teman-teman bagi saya dulu. Ya, karena saya kerja di bank itu cuma sekitar 7 jutaan loh. Iya kan? Belum lagi nyicil rumah, nyicil mobil gitu ya, gali lubang tutup lubang aja kerjaan. Ya, nah, saya simpan. Ini 16 juta udah gede banget bagi saya di saat itu. Alhamdulillah saya bersyukur banget. Dan saya memang belum MDRT dan waktu itu saya nggak tahu MDRT itu apaan. Karena saya masih nyari duit buat bayar cicilan dalam hati saya ya kan. Terus di sini juga MDRT nggak begitu banyak dan saya nggak ngerti MDRT itu gimana ya. Next, dan ini kita lihat progres penghasilannya kalau di Prudential. Nah, ini coba kita lihat ini. Di 2020 teman-teman udah naik saya tuh di angka 44 juta 925.000 loh. Udah mulai apa namanya? Udah mulai nyaman banget ya teman-teman ya. Udah mulai apa? Udah saya lunasin tuh mobil Ayla saya dulu. Kemudian rumahku juga udah saya lunasin ya teman-teman ya. Ada fotonya di sini nanti karena hasilnya tuh emang gila loh Prudential nih. Gila banget. Gue tuh nggak tahu deh kerjaan di mana yang dapat kayak gini ya. Hampir nggak ada beban menurut saya kerja di sini. Cuma beban-beban itu tadi, gengsi-gengsi diturunin sedikit ya kan. Kayak saya lah, ketemu dokter saya nggak kenal tuh. Mulai dari awal udah senyum banget. Halo dok, salam kenal. Dok dari Prudential, mau nawarin black card ya kan. Kok sama teman-teman, karena yang kita warin adalah kebutuhan mereka soalnya. Ya kan. Nah, ini tahun 2021 nih udah 59 juta. Alhamdulillah ya. Next. Ini udah happy artis saya nih alhamdulillah. Cuman 2020 apa kalau nggak salah. Ini 2022 nih ya. Udah di angka segini nih 78 ya. 78 juta dan 2023 kemarin udah di 3 digit saya teman-teman ya. Gila loh, gila banget. Jadi ini pekerjaan wajib diperjuangkan. Mas saya pikir dulu ya. Ini ya teman-teman ya. Saya tuh pernah nanya kalau di Bukopin itu untuk jadi GM gitu ya, income-nya berapa sih? 60 loh. Nah, ini udah lewat nih. Ini saya lihat ya. Saya ingat kenapa saya nggak insecure lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang tadi ya. Di Chevron itu saya pernah lihat income-nya itu sekitar 33, ada yang income-nya 40 gitu ya. Di Bank Indonesia enggak lah sekitar 20, 25 itu teman-teman.
Di Prudential ini masih kroco-kroco loh ya, timnya belum rame banget, tapi dapat tuh ratusan juta per bulan. Ya, bulan ini aja kemarin tuh sekitar berapa ya? 113 gitu. Itu uang semua. Heeh. Cicilan udah dilunasi loh semuanya. Jadi benar-benar disimpan. Biaya hidup di Pekanbaru nggak terlalu mahal loh. Untuk beli rumah Citraland aja ada yang 1,8 miliar. Ibaratnya kalau kita DP-in aja 500 juta, ya kan? Cuma 13 juta per bulan. Agen Prudential di posisi ada sanggup. Sanggup banget. Itu teman-teman. Jadi bersyukurlah kalau udah jadi agen asuransi dan manfaatkan benar-benar. Ya. Ya, next. Nah, ini rumah saya waktu masih kerja di bank ya teman-teman. Tapi ini udah separuh-separuh di Prudential ya. Rumahnya ini udah kredit gitu ya. Kemudian jangka waktunya 15 tahun. Nah, ini mobil Ayla ini saya dapat dari Prudential karena waktu itu income saya di Bukopin udah mengcover kebutuhan saya, kan masih single waktu itu ya. Kemudian income di Pro itu terkumpul untuk beli Ayla walaupun nyicil ya. Saya DP waktu itu sekitar 60 ke 70 juta, lupa saya ya. Tapi 1 tahun full time di Prudential, bonus pertama tuh saya lunasi loh Aylaku itu ya. Tapi ini udah nggak kelihatan lagi sekarang karena udah berubah. Next. Nah, ini alhamdulillah nih ya, setelah MDRT ini seperti inilah apa namanya? Penampakannya, teman-teman. Udah punya rumahnya besar gitu ya. Lunas. Udah lunas ya teman-teman ya, jadi nggak kredit lagi saya, alhamdulillah. Ya, kemudian mobilku sama mobil istriku juga kebeli ya. Uh, dan tahun ini nanti aku udah ganti CRV loh. HRV ku udah aku ganti sama CRV. Nanti ada fotonya di terakhir ya. Jadi agen asuransi itu gila banget. Makanya gue tuh ya sampai sekarang memang gak ada malunya kalau prospek ya. Tapi sekarang ya gue gak perlu kan passing ya. Paling buat agent-agent gue ajarin kan passing karena perlu banget untuk melatih mental untuk ketemu orang-orang yang kita nggak kenal. Tapi ingat ya, dia harus yang punya duit. Kalau nggak punya duit ya dulu juga nggak bakal mau buka polis di kita ya. Kalau kita ketemu orang yang punya duit, kita jelaskan produk kita ya, biasanya dia lebih cepat lebih cepat interest dengan produk yang kita punya. Coba next. Nah, jadi teman-teman tadi saya ceritakan bahwa memang saya startup itu baru dua kali ya teman-teman ya. Tapi untuk MDRT saya udah 4 kali. Jadi memang saya ngerasa jadi MDRT itu dia kan premi terkolek ya, otomatis sudah pasti bisa kita ngitung income-nya. Saya ngerasa income saya itu stabil setelah udah mencapai MDRT. Sebelum capai MDRT waktu itu saya ikut MDRT Day Indonesia. Saya nggak tahu ini MDRT apaan, tapi saya ikut acaranya di Jakarta. Oke? Pakai biaya sendiri waktu itu. Saya lihat, waduh MDRT ini kayaknya memang agent-agent berkelas ya. Gitu saya gitu. Karena sebelumnya saya masih mikirin cicilan, nggak perlu sama saya berkelas apaan. Mikir saya waktu itu. Berkelas apaan, nggak penting juga gue bayar cicilan aja dulu, nggak perlu gue dipandang-pandang orang berkelas apaan tuh, mikir saya kan. Tapi lama-lama memang saya pengen lihat, wih, MDRT nih ya, merinding saya waktu itu karena waktu MDRT Indonesia itu hampir satu ruangan di SBSD waktu itu ya, hampir satu ruangan itu agen Prudential, seramai itu ya. Waktu itu saya mulai, wih, kayaknya gue harus MDRT ya, mikir saya kan. Kayaknya berkelas nih MDRT. Saya kejar teman-teman. Di tahun 2019 ya, pertama kali saya kayaknya bisa capai itu MDRT dan bisa sampai 4 kali. 4 kali alhamdulillah. Jadi cuma 2 kali saya kosong ya, nggak capai MDRT setelah memutuskan untuk full time. Ya ini tipsnya selalu saya kasih tahu, nggak cuma menti, tapi timku juga, semua orang di sekitar saya. Karena saya sudah meninggalkan dunia perdosenan udah lama, jadi saya lebih realistis dan apa yang saya lakukan yang saya catat. Waktu saya jadi dosen kan teori banyak tuh, teori A, teori B, teori C saya jelaskan, dan mungkin mahasiswa juga udah bosan dengernya. Nah ini tipsnya ya teman-temannya, karena setelah MDRT saya baru merasakan perubahan income yang signifikan banget. Ya, jadi income saya stabil
itu teman-teman salah satu penyebabnya selain dari premi kolektif yang tahunan-tahunan adalah nasabah saya yang tradisional juga banyak yang ngambil PSS. Kalau nggak salah PSS tuh hampir sekitar 80 case ada lah itu. Nah, itu kan komisinya seumur hidup ya. Jadi income saya stabil dibuatnya. Dan mereka bayar tahunan, kemudian kita komisinya seumur hidup, makanya lebih stabil pendapatan kita. Kan ada yang udah 2 tahun nih turun gitu ya, 2 tahun turun nih pendapatannya gitu kan. Nah, alhamdulillah saya masih stabil karena produk-produk itu. Betul. Passive income seumur hidup. Nah, kemudian ini dia nih caranya teman-teman, breakdown target MDRT mulai dari target bulanan maupun mingguan. Jadi ya teman-teman ya, setiap tahun di awal tahun memang saya udah terbiasa dari dulu bikin goal sendiri ya. Ada nggak goal setting dari kantor? Ada sih, tapi saya lebih fokus ke goal setting yang saya punya di rumah, saya bikin sendiri dan sebagainya. Tahun ini saya harus capai MDRT karena ini syarat minimal saya bekerja di sini gitu ya. Kita ngatur diri kita sendiri kan. Kemudian saya harus start club atau double start club gitu ya. Atau saya mempromosikan AAD dan lain sebagainya. Itu biasanya saya catat tuh. Saya catat. Kemudian baru 1 tahun itu saya full untuk bekerja. Nah, ini tipsnya ya teman-teman untuk mencapai MDRT itu selalu saya bikin. Yang pertama tuh breakdown target MDRT mulai dari target bulanan maupun mingguan. Jadi saya tuh selalu nunggu tahun ini target MDRT berapa ya gitu ya. Itu standar pribadi aja saya teman-teman ya. Walaupun pada akhirnya setelah kita jadi MDRT member, kita bakal jadi apa namanya tuh agen asuransi yang dianggap gitu. Saya ada beberapa di Pekanbaru ini 3 dokter spesialis, mereka warga negara Singapura, Jerman, sama India ya. Mereka tuh nanya sama saya, MDRT member, MDRT sebelah itu aja. Ada yang nanya 3 orang itu, warga negara Singapura, India, sama Jerman. Terus sekarang nggak bisa lagi kayaknya pakai kitas kalau nggak salah. Nah, itu ditanyain. Untung udah MDRT menurut saya gitu ya. Nah, ini saya breakdown target saya itu setiap tahun kalau udah saya tahu jumlahnya berapa. Kemudian saya bikin tuh bulanan berapa nih yang saya kejar. Minggu 1, minggu 2, minggu 3. Catat ya teman-teman ya. Catat itu perlu banget. Dicatat sendiri ya maksudnya targetnya. Ya. Kemudian breakdown per minggu. Supaya ringan mata lihatnya ya kan. 100 juta dalam bulan ini gak bakal kecapai gue nih gitu kan. Tapi kalau kita lihat 25 juta seminggu, 10 juta seminggu, kayaknya masuk di akal ini, bisa dikejar ini. Itu teman-teman. Jadi pikiran kita tuh nggak berat duluan. Kalau udah berat duluan tuh udah belum kerja udah capek duluan gitu ya. Kemudian konsisten melakukan prospek minimal 2 nasabah jumpa tiap hari. Jadi kalau sekarang teman-teman mungkin tugas saya yang berat dulu adalah di awal-awal. Di awal-awal itu saya nggak banyak kenalan, ya kan. Tapi sekarang saya udah mulai banyak klien, kayak dokter spesial saya punya 120, belum lagi ada pengusaha, bla bla, saya segmenkan ya. Nah ini biasanya saya bikin jumpa gitu sambil makan bareng. Dok, makan bareng yuk di sini aku traktir gitu aja. Udah jadi kawan sekarang semua nasabahnya. Yuk, dokter maunya di mana? Bebas, saya bilang gitu aja. Udah sambil ngobrol aja. Walaupun nanti bisa lagi ngobrol, dok, ada dokter baru lagi kak, gitu ya sambil bercanda ya. Ujung-ujungnya tetap cari nasabah. Jadi sekarang biar referensi udah cukup. Yang berat itu di awal ya. Kita mau menjumpai jenis-jenis klien yang macam-macam. Kita nggak kenal, kita diusir dengan muka tebal, kita dengan senang hati menghadapinya. Yang penting dapat duit gitu ya. Nih fokus ke pencapaian premi kolektif, dan gue tuh hampir tiap hari ngecek premi kolektif gue berapa nih ya, udah nambah berapa sih ya, nambah 1 juta pun gue cek, nambah 200.000 pun gue cek gitu ya. Iya, pokoknya gue bukan tebel nih bro Ayu, aduh gue udah nggak ada malunya lagi, tapi dalam hatiku karena memang hasilnya kelihatan, nggak apa-apa menurut saya. Ngapain gue malu juga ya kan. Ini nih ya buat tim-timku tuh ada 5 orang tuh lulusan S2, ada yang dari lulusan S2 London, ada yang lulusan S2-nya ya sama kami dan sebagainya. Itu saya ingatin terus.
kamu walaupun S2 ya di sini nggak laku ya. Saya bilang gitu dari awal itu ya. Biar gengsinya tuh lebih stabil sedikit. Saya kasih tahu. Pokoknya dari awal kamu jangan ingat-ingat pencapaian kamu masa lalu ya. Kita dari nol di sini. Ya, bro ya. Tapi sambil bercanda ya. Saya kasih tahu. Soalnya kalau terlalu banyak mengingat prestasi di masa lalu, ujung-ujungnya kita nggak bakal capai-capai goal kita di Prudential. Benar-benar di Prudential kita dari nol, teman-teman, nggak tahu apa-apa sama sekali. Harus belajar banyak, harus melatih mental ini, menerima keadaan-keadaan yang tidak sesuai harapan. Banyak penolakan, nanti saya cerita ya, aktivitas saya dalam seminggu nanti ada saya ceritakan di situ. Yang saya WA banyak banget, gak ada yang balas, tapi santai aja tuh, ya kan? Kan ya nggak jadi sahabat juga, gue nggak ada rugi sama sekali, ya kan? Nah, oke, kita next ya. Kemudian telepon calon nasabah maupun existing client minimal 10 orang tiap hari, itu saya lakukan ya teman-temannya, walaupun lebih. Kalau telepon kan mudah ya, telepon aja. Sebenarnya walaupun yang nggak mau, tapi mulut kita terbiasa berbicara tentang prospek, gitu ya teman-teman ya. Kalau mulut ini terbiasa melakukan prospek, biasanya itu jadi terbiasa habitnya melakukan prospek. Jadi jangan berharap telepon calon nasabah maupun existing client minimal 10 hari, jangan berharap bakal closing ya. Melatih diri ini melakukan aktivitas setiap hari. Inilah yang bisa kita kontrol untuk diri kita teman-teman. Ya, kalau misalnya nasabah itu bakal jadi nasabah atau enggak bisa kita kontrol. Belum lagi ada cumi-cumi dari nasabah lain, belum lagi kita bersaing dengan agen Prudential lain dan lain sebagainya banyak. Tapi kalau kita melakukan kegiatan ini, percaya deh, frekuensi melakukan prospecting, nanti ada presentasi berapa kita bakal closing, gitu ya. Buat pembagian nasabah, mana yang jadi prioritas, mana yang belum prioritas. Kalau buntu, jangan lupakan passing. Ini tetap saya praktekkan ya teman-teman ya. Yang namanya agent itu, ya memang nasabah kita udah banyak. Ada yang prioritas, ada yang prioritas. Buntu juga pernah, ya kan? Bingung mau nelpon siapa lagi, ya kan? Bingung mau ketemu siapa lagi, kayaknya udah habis deh, gitu ya. Jangan lupakan passing juga boleh, ya. Kan passing lewat telepon juga boleh, entah telepon siapa, halo, salam kenal, saya dari Prudential, mau nanya-nanya dong, bro udah punya ini belum, banyak-banyak ngomong kayak gitu teman-teman. Percaya deh ya, pasti target tercapai setiap tahun kalau dilakukan ya, konsisten dan lain sebagainya. Kemudian ciptakan hubungan yang baik dengan existing client. Nah, ini ilmu di bank ini saya praktekkan teman-teman. Jadi setiap mereka ulang tahun tuh saya selalu antar cake ya. Harga 100.000 ada di sini, kayaknya udah kue-kue mahal di Pekanbaru. Walaupun kecil, tapi saya antar ya. Mereka senang banget. Di prospek agent lain pun nggak mampan, ya kan? Karena nggak semua orang tahu model-model kayak gini. Happy birthday, selamat ulang tahun ya. Kayak kemarin di bulan-bulan lalu ya, saya ada closing itu nasabah, satu premi 80 juta, saya tuh premi 60 juta. Yang bikin saya di Q3 tuh goal, di artis club saya udah capai di Q3. Itu saya ngobrol-ngobrol dengan dokter spesialis jantung, namanya dokter Emilia. Dia bilang, dok, selamat ulang tahun ya, saya bilang kayak gitu. Panjang umur, sehat selalu. Kalau kita masih bakal komunikasi terus ya, saya bilang. Karena yang namanya kesehatan dokter itu masih pantauan saya seumur hidup, saya bilang kayak gitu. Iya dong, Mbak Ilya. By the way, nggak mau nambah sakit kritisnya, tetap ya. langsung dia bilang, saya kaget. Iya loh Bang Mail, kayaknya saya perlu 1 M lagi lah Bang Mail. Katanya begitu teman-teman. Hah? Apa nggak kaget saya? Dia udah ada 1 miliar soalnya kan. Soalnya kemarin papa saya meninggal tuh kena kanker ginjal, katanya gitu. Terus saya tuh langsung kaget. Wah, dengan senang hati dalam hati, ya Allah, ini di luar dugaan. Inilah kekuatan mengantar kue ulang tahun. Jarang banget nggak closing loh teman-teman. Pasti closing rata-rata. Antar aja yang kue-kue murah. 100.000 cuman udah cukup. Senang banget nasabah itu, luar biasa. Nah, ini ilmunya saya dapat waktu saya kerja di bank. Saya lihat senior-senior tuh ngantar kue kan, tapi itu dibiayai oleh bank ya. Iya benar. Rata-rata kalau dokter spesialis mereka mengerti ya tentang resiko-resiko. Kita cuma nunjukin daftar penyakit kritisnya Prudential, kayaknya mereka tuh udah mikirnya keras banget. Oh iya ya, ini kayaknya bisa terjadi nih gitu.
Oh jadi ini kayak mana modelnya Il? Akhirnya lampu sudah hidup. Dari tadi udah kayak hantu saya ya. Langsung terang ya, Pak. Bro Wahyu ini sampai jam berapa coba? Kalau aku tuh ngomong tuh gak ada berhentinya loh. Sampai jam 9, Pak, plus Q&A. Iya udah nggak apa-apa. Jadi sorry ya bro, aku tuh di zaman kuliah tuh udah pernah jadi penyiar radio lama ya. Jadi nggak ada pun penonton, saya udah biasa ngomong sendiri ya. Kelihatan kok, Pak. Ya. Jadi intinya teman-teman ya, pada saat mau ketemu nasabah tuh jangan dia ulang tahun, jangan lupa antar ke ulang tahun ya. Happy birthday dong, panjang umur, sehat selalu ya. Sambil ngobrol tuh didengerinnya kita tuh pasti. Dia yang ngeluangin waktu. Setelah udah habis poli itu biasanya saya nunggu tuh dari jam-jam 5 sampai dengan jam 8 malam. Nah, itu saya tunggu tuh sampai habis polinya. Ya, itu ngobrol santai lah. Nambah polis terus, nambah polis terus. Kalau tahun ini yang capek itu cuma di awal-awal teman-teman. Kalau sekarang alhamdulillah nggak perlu capek lagi. Saya bikin janji temu sambil ngobrol bareng gitu aja terus. Bikin janji temu ada. Karena nasabah existingnya udah mulai rame. Kemudian ini terus belajar ilmu-ilmu selling ya, bisa lewat media sosial atau YouTube atau lewat training offline dan Zoom yang diadakan company. Kayak gini ya teman-teman, harus banget diikuti nih. Wah ini bagus banget nih buat tim lo ya, bener. Gue juga bikin kayak gini, Wahyu bener. Dan gue undang-undang tuh yang di apa namanya tuh, yang bagus-bagus di Pekanbaru tuh bantu tim gue kayak gitu nih. Gue juga bikin kayak gini. Ya, karena di sinilah dia belajar. Nggak tahu tim kita ini nanti dia nyaman dan ketemu momentumnya itu dengan speaker yang mana gitu, ya. Kayak saya dulu interestnya dengan Prudential itu bukan dengan leader saya ya, tapi dengan Pak Hawari itu waktu dia jadi speaker ya. Dia cerita, kamu sehebat apapun, katanya waktu dia jadi pembicara ya, kamu sehebat apapun ya, kalau kamu tidak berada di tempat yang tepat, kamu nggak bakal sukses katanya. Benar juga ya, gue udah tiap tahun capai target terus ini di bank, tapi kayaknya income gue cuma 7 juta itu nggak bernambah-nambah mikir saya. Cicilan rumah gue tuh 15 tahun gak lunas-lunas mikir saya kan, ya. Jadi memang betul kita harus dapat kendaraan yang tepat, ya. Nah ini saya bersyukur nih untuk ada pekerjaan kayak gini ya. Nggak perlu S2, S3, teman-teman bersyukur ya. Saya tuh udah di agent, sudah S2 baru full time loh. Ya, tapi ya S2 ijazah itu nggak berlaku di sini. Belajar dari nol. Saya tuh tebal muka di awal-awal, nggak tahu malu pokoknya. Yang penting saya capai target nih. Income saya harus besar. Hidup saya berkecukupan. Itu terus teman-teman. Next. Nah, ini ya teman-teman ya, saya sedikit cerita tentang pengalaman aktivitas-aktivitas saya ya, karena saya tuh udah penolakan tuh udah makanan sehari-hari ya. Tapi karena mungkin saya melatih diri dari awal bahwa yang namanya penolakan itu adalah hal yang biasa dan kita nggak bisa menghindari. Kita harus beradaptasi ya. Beradaptasi. Kalau cuma sekali ditolak, coba lagi minta penolakan lagi dari yang lain, coba lagi sampai kamu tuh ngerasa senang banget ditolak gitu ya, jadi biasa aja ya. Apakah Anda sering mengalami penolakan atau penundaan atau di PHP calon nasabah? Teman-teman pastilah ya. Harusnya pastilah, ya enggak? Next, ini saya mau cerita ya. Ini aktivitas saya seminggu ya, seminggu nih saya cerita ke teman-teman. Nih, saya WA nasabah. Apakah semua yang Pak Mail prospek itu semua bakal jadi nasabah? Belum tentu. Belum tentu. Ini contohnya ya. Ini dokter A. Ya, Assalamualaikum dok. Saya Ismail, agen Prudential. Salam kenal ya dok. Menawarin proteksi penghasilan khusus produksi buat khusus profesi dokter. Boleh nggak dok? Waalaikumsalam. Mohon maaf ya Pak, nggak dulu. Ya, dah lewat teman-teman. Yang nggak mau biarin aja. Ya, langsung lagi yang kedua nih. Nih langsung gue diceramain pula ini sama dokternya nih. Ini spesialis anak nih di salah satu rumah sakit ya. Pahami tahun, pahami court. Saya balas lah. Saya kan dosen asuransi dan perbankan syariah di salah satu universitas Islam di Pekanbaru ya. Jadi saya bisa jawab.
Ini asuransi ini gotong royong sama kayak BPJS loh dok, itu asuransi syariah saya bilang kan. Tapi kalau dokter berharap invest pasti arahnya ke goror. Goror itu ketidakpastian. Asuransi kesehatan itu uangnya hilang, saya bilang. Sepertinya antum belum paham. Terima kasih, saya tidak berminat katanya. Oke dok, terima kasih udah luangkan waktu. Kita harus sabar ya. Jadi yang nolak itu nggak apa-apa, biarkan saja ya. Jadi kita biasakan menerima hal-hal seperti ini supaya kita terbiasa dengan kehidupan yang paling bahagia jadi agen asuransi ya. Jadi agen asuransi itu banyak yang nolak ya. Emang iya, makanya kita dibayar mahal. Dibayar walaupun banyak yang nolak dibayar mahal, mau nggak? Saya tetap mau, bener. Next. Ini saya lakukan dalam 1 minggu. Nah, coba nih. Halo dok, saya Ismail. Saya kenal. Saya mau tawarin BK-nya Prudential yang cover sesuai tagihan. Boleh nggak dok? Saya bilang. Maaf, saya nggak pernah pengajuan Prudential card katanya. Iya dok, Mail mau tawarin rencana. Maaf, tidak usah. Oke dok, makasih ya dok. Jangan lama-lama ya bapernya teman-teman ya. Langsung pindah ke sebelah. Siapa yang nggak berminat pindah lagi. Yang nggak mau lagi pindah lagi, ya kan? Pokoknya enjoy sebagai agen asuransi ya seperti inilah ya. Nah, sambung lagi ya. Assalamualaikum dok, maaf ganggu terus. Ada asuransi pendidikan sekarang di Prudential. Boleh Mail tawarin dok? Nggak mau katanya ya sambil bercanda ya kan. Susah kali loh prospek dokter. Ini spesialis jantung. Jadi di Pekanbaru nih yang spesialis jantung tuh ada sekitar 20 orang kalau nggak salah, tapi 14 orangnya udah nasabah saya. Nah ini satu nih susah banget di prospek. Nah ini teman-teman saya selalu melatih diri ya, melatih diri untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti ini. Ya, jadi real ya teman-teman lihat ya, saya juga mengalami hal seperti ini setiap minggu karena setiap minggu saya lakukan ya. Saya cek siapa lagi yang menolak saya nih, aduh ditolak nggak ya, itu nggak apa-apa, emang kayak gitulah pekerjaannya kan. Mana ada yang mulus, kalau mulus aja semua orang mau lah jadi agen asuransi ya kan. Next. Coba kalian lihat ya teman-teman. Sebanyak ini yang di WA coba dibaca doang, nggak ada yang balas satupun ya kan. Tapi apakah saya sakit hati? Saya nggak sakit hati karena saya udah biasa, udah mental saya memang udah saya latih. Saya harus beradaptasi dengan hal-hal seperti ini. Di PHP-in nasabah nggak apa-apa, nggak dibalas chatnya nggak apa-apa, ya kan? Kemudian diabaikan sama nasabah, calon nasabah, ya nggak apa-apa. Ditolak, mereka nggak mau, dijauhin, ya nggak apa-apa. Kenapa? Emang ruginya gue di mana? Gue kan nawarin asuransi, ya kan? Asuransi ini adalah membantu you semua. Kalau lu sakit di cover sama insurance, ya nggak mengeluarkan biaya-biaya yang lain kalau terjadi apa-apa, ya kan? Begitu yang saya maksud. Nah ini nih nggak dibalas, ya nggak apa-apa teman-teman. Ya ini aktivitas yang saya lakukan, yang bikin saya selalu capai MDRT setiap tahun. Alhamdulillah tahun ini di Q3 lebih cepat rupanya, ya kan? Next. Ini ya teman-teman ya, kita melakukan aktivitas seperti yang tadi itu adalah kita banyak penolakan dan lain sebagainya. Tapi ingat, frekuensi kita melakukan prospek, nggak semuanya bakal menolak kita. Harus percaya, oke? Nggak mungkin kita bakal ditolak oleh semuanya. Karena manusia itu beda-beda. Ya, rezeki kita juga beda-beda. Ujian kita beda-beda. Nah ini dilakukan dalam waktu hal yang sama, pasti ada yang job yang mau nih. Coba nih, ini spesialis okupasi nih. Sesuai jadwal dokter dengan bapaknya. Oke, aku di Kerinci, Jumat aku ke Pekanbaru, ketemu kita ya. Kan udah ada kabar gembira tuh. Langsung ambil catatan. Alhamdulillah. Dengerin yang mau aja ya teman-teman. Yang tadi yang nggak mau itu abaikan aja ya. Tapi jangan lupa sebulan kemudian ulangi lagi ke mereka, ya kan? Kan ada tuh yang udah sadar, entah saudara, entah ibunya, entah saudaranya yang sakit dan sebagainya, dia sadar lagi dengan organ asuransi. Kita ini seperti malaikat loh ya, nggak bisa ditinggalkan oleh orang-orang gitu ya. Nah ini ya, kemudian langsung dia bilang, oh Jumat kita ketemu ya dok, siap, thank you ya dok, assalamualaikum dok. Nah, follow up lagi. Jadi ke Pekanbaru hari ini biar Mail samperin. Jadi sore ke PKU. Oke dok, Sabtu aja kita ketemu di rumah ya, sip ya. Sambung lagi. Ya, ini beda orang ya, yang sebelah kanan beda lagi nih. Assalamualaikum Pak Miki, ini teman S2 saya teman-teman ya. Teman S2 saya tuh susah banget di prospek dulu, tapi alhamdulillah setelah mereka melihat ada perubahan hidup di saya setelah menjalani bisnis asuransi, mereka mulai dengerin nih.
Assalamualaikum Pak Miki. Jadi mau ambil asuransi pendidikannya karena ada prospek kemarin kan. Akhirnya dibalasnya. Waalaikumsalam Mail. Maaf baru balas Mail. Kemarin aku nyetir ke Padang. Aku jadi ikut Mail. Tapi di bulan September atau Oktober besok ya Mail. Karena aku mau selesaikan dulu DPLK di Bank BCA. Alhamdulillah. Ya. Jadi sebagian banyak orang yang menolak kita. Pasti ada yang mau menerima kita ya teman-teman ya. Ini memang preminya nggak besar. Tapi senang banget, perjuangan ini nggak mudah memang, betul. Ini dilakukan dalam seminggu ya teman-teman ya. Dalam seminggu aktivitas yang saya lakukan seperti ini hektiknya. Yang nolak banyak. Yang nerima cuma berapa? 2 orang, 3 orang. Tapi 3 orang udah ada 60 juta api kan. Gitu ya. Jadi rutin dilakukan setiap minggu. Jangan melulu fokus kepada ya 25 juta minggu ini harus dapat. Jangan. Fokus kepada aktivitas-aktivitasnya. Ya, gitu. Coba next. Next, bro. Nah, ini ada lagi nih. Assalamualaikum Kak Lydia. Ini spesialis neuro ya, teman-teman. Rifat udah ada asuransi pendidikannya belum ya? Karena dia udah punya asuransi pendidikan, udah punya PC88, udah punya Black Card dan sebagainya. Aku udah bingung mau nawarin apa lagi. Tapi aku tetap coba-coba terus ya kan. Nggak tahu kenapa banyak dokter yang ambil asuransi pendidikan sama Mail yang anaknya masih kecil-kecil ya. Cukup bagus manfaatnya Mail lihat. Ini dibalasnya. Waalaikumsalam Bang. Belum Bang. Udah ada niat sih katanya. Nah itu teman-teman. Tadi yang nolak udah lihat kan banyak banget ya kan. Yang nggak baca banyak banget ya kan. Tapi ini dia tetap ada yang mau respon kita teman-teman ya. Pokoknya lakukan aktivitas terus menerus. Yang nggak mau abaikan aja, yang nggak mau abaikan aja, yang mau aja respon. Pasti ada yang mau. Oke, jangan pernah cepat baper pokoknya ya. Nah ini maksimal usia anak 10 tahun. Berapa per bulannya? Ketemu dulu kita sebelum boleh katanya. Udah lama nggak mampir Maya ke dia langsung ketawa karena dia tahu nih kalau Maya WA nih pasti ada produk baru terus nih. Itu dia nih dokter yang ini ya kan. Terus besoknya ini langsung saya follow up. Jangan lama-lama, oke? Jangan nunda-nunda, ya. Karena waktu itu cepat banget berlalu. Nah, besoknya, hari apa dokter ada waktu? Selalu ada waktu, katanya. Langsung saya bilang, masuk kuliah supaya besok. Minggu depan juga nggak apa-apa, pas kosong aja. Setiap hari kerja kabarin aja kalau mau datang. Minggu pun visit soalnya. Oke, siap kali dia. Oke, langsung. Senin atau Selasa aja aku mampir ya, gitu langsung. Next. Cekrek. Ini dia spesialis neuronya. Ya teman-teman, kalau sudah ada yang respon, jangan WA yang lain lagi. Bereskan dulu satu-satu. Oke? Jadi yang tadi nolak-nolak abaikan. Kemudian yang yang respon follow up sampai jadi. Nah, ini dia nih. Dia langsung ketemu dan langsung ketemu, kemudian buka polis dia. Ya. Ini aktivitas seminggu ya teman-teman ya, bukan cerita sebulan, bukan semingguan. Jadi aktivitasnya itu benar-benar hektik. Jadi selama ini kan teman-teman, apalagi orang melihatnya kan kita kayaknya dapat posisi dulu ya. Inilah di belakang layarnya, di belakang layar itu kayaknya memang wow, repot pokoknya ya. Next. Nah ini lagi. Dok, kalau asuransi pendidikan Prudential yang terbaru tertarik nggak? Cukup banyak pemilik. Kayak gimana skemanya? Nah, ada lagi yang respon. Nah, ini anestesi ya. Kemudian mana jelasin by record ya, saya jelaskan lewat record dan lain sebagainya. Akhirnya dia ngambil juga nih. Next. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Karena ini tahun ini ya, yang saya ceritakan tadi itu hanya 1 minggu. Alhamdulillah tahun ini aku udah beres semua target saya dari goal saya yang saya buat dari awal tahun ya. Saya pengen kejar MDRT, udah beres. Kemudian startup juga udah beres. Paling sekarang saya lagi banyakin produksi karena bonus kita kan 50% ya. Itu bikin saya gila loh. Bonusnya 50% untuk ngejar apa namanya tuh? Kalau kita capai MDRT, kemudian AP-nya 600 juta kan saya udah beres tuh. Makanya sekarang saya banyakin produksi. Jadi saya kejar terus. Memang ini udah beres semua, tapi saya jalan terus. Kejar supaya bonusnya bisa sampai 300 juta gitu loh, teman-teman. Alhamdulillah udah saya jual tadi HRP saya udah beli CRP. Ya alhamdulillah di Q3 kemarin semuanya udah beres alhamdulillah. 2 bulan ini saya masih kejar sih kalau bisa capai double star club. Kan kurangnya nggak banyak lagi sih. Mudah-mudahan bulan ini bisa saya bereskan. Itu teman-teman. Itulah ceritanya. Udah habis kayaknya nih, Bro William.
Keren banget. Keren banget, Dok. Daging setengah ya, Dok, yang ngalang ini. Harus semangat nih, masih ada 2 bulan lagi loh ya. Ya. Bener-bener gak nyangka loh, Dok. Kak Ismail ini. Soalnya sih saya pernah juga kan, terus kayak dokter gitu. Wah, susahnya. Heeh. Dan Kenapa? mereka, Susah? ya, dan mereka bilang, banyak kasihan saya agent gitu. Dia memang harus sabar banget bro kalau untuk prospek dokter spesialis nih. Pokoknya saya tuh udah sabar banget, pokoknya nunggu dia, WA dia terus menerus, gitulah pokoknya. Iya. Tangan-tangan ada yang mau tanya? Yuk Ayo, tanya. yes. Kalau belum ada, nanti aku tanya ya. Ayo teman-teman, tanya yuk, manfaatin yuk. Ini jauh-jauh loh, saya ngundang Pak Ismail ini dari Pekanbaru loh teman-teman, buat support kita semua. Jadi Pak Ismail saya mau kasih apa? Ini dulu nih, apa namanya? Apa bro? Introduce tim saya nih. Jadi ini kebetulan tim saya itu kenapa kok kalau kita meeting itu kebanyakan kita Zoom karena tim saya banyak tersebar di seluruh Indonesia nih Pak. Gitu. Di sini juga banyak dokter Ya, juga. bro. Kenapa? Hebat lo bro. Enggak lah, hebat Bapak lah. Ya, Wahyu masih belajar. Nah, di sini juga ada dokter juga nih yang join di malam hari ini. Tim saya juga ada dokter di Probolinggo sama di mana namanya di Jakarta, ya. Nah, yuk teman-teman tanya yuk. Dokter spesialis apa dokter umum bro? Dua-duanya masih dokter umum sih. Iya, oke. Ya. Agentku juga ada loh dokter, dia direktur rumah sakit Hermina. Oh, direktur rumah sakit Hermina Pekanbaru ya. Iya. Oke, teman-teman yuk tanya yuk. Kalau belum, aku tanya nih. Nah, Pak Ismail, kan lihat vibes-nya Bapak ini kan sangat-sangat positif banget ya. Muka tebal lah, ditolak itu nggak masalah lah. Nah, saya ada menjumpai nih, ya ini pasti problem rata-rata agent ya. Mereka itu selalu baper gitu loh. Bahkan mereka itu selalu overthinking ketika mereka tuh mengalami penolakan, sehingga ketika mereka mau prospek lagi mereka males gitu loh. Oh gitu ya. Nah, gimana nih kira-kira tipsnya dari Bapak? Iya, masih agent ya? Ada agent, ada leader juga. Nah, ada leader saya yang AAD, dia very overthinking. Jadi ketika ditolak itu, aduh, Pikirannya langsung kemana-mana gitu ya? ya. Kenapa? Pikirannya kemana-mana ya? Bener, gitu langsung dropnya tuh kayak dilempar paling bawah. Dia pernah curhat sama saya seperti itu, gitu loh. Padahal sudah leader, gitu loh. Nah, ini gimana nih tips dari Bapak? Iya betul. Saya juga ngalamin sebetulnya dulu ya, waktu masih awal-awal jadi apa namanya, jadi agen kan. Sempat mau mundur loh saya jadi agent tuh, bro semua. Iya, karena saya pikir kayaknya nggak mudah ya untuk nawarin asuransi nih gitu kan. Nggak mudah banget menurut saya. Pas ditawarin kok nggak mau gitu. Padahal yang saya jumpai udah orang yang tepat nih, punya uang banyak gitu loh. Itu nasabah saya dulu prioritas semua tuh yang uangnya ada yang 10 miliar, ada yang 20 miliar gitu loh. Sempat down nggak? Sempat gitu. Itu hal yang wajar sih sebetulnya. Hanya saja bagaimana tips versi saya ya untuk mengatasi hal-hal seperti ini, ya kan? Nah, yang pertama yang saya lakukan biasanya yang saya lakukan dulu memang harus banyak aktivitas teman-teman. Nggak bisa kita prospek satu orang itu karena